Sungguh aku namu duduk lebih tinggi, bukanlah orang sadia pandai di wujudnya duduk basi butuh. Kemana pisau sirawi ungu sonsang sarung yang tarik hulu kayu jati, pangkanya hulu kayu kamat diambil para cikgu. Takui kata amu mamilang pangulu banyak nan sati itu aku banyak nan siramat ranggadang banyak nan batuah. Itu salam amu memuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan linahmudahu liyaj'alana minal hamidin wal mumajjidin wal musannina alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul ghafurur rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita hormati pada seluruh jemaah di kesempatan yang baik di hari ini. Kita berada di dalam masjid tempat yang mulia, berada di waktu yang mulia antara azan dan iqamah. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, bundukan duang. Kadang ketik tu mudo indak basibak je basisiah bukan baik go je babate. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari urip sampai ke pucuk di tengah-tengah lawit takambang, sungguh pun kawe dan dibantu lautan lawit dan kadihadam. Salawat yang kita baca, kita harapkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kultum kita berdasarkan surat At-Tin. Ada yang menyebutnya dengan surat Wat-Tin. Ayatnya 8 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini, sumpah Allah untuk Nabi Nuh, wazzaituni wa turi sinina wa hazal baladil amin. Yang kita kaji hari ini adalah ayat yang keempatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini hafal bagi kita. Dan kalau dalam kitab yang sudah diterjemahkan artinya adalah sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Dulu jemaah pernah ditanya pula kepada seorang sahabat Rasul, nama beliau Ibnu Abbas. Ditanya, ya Ibnu Abbas, apa maknanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Ditanya apa artinya ahsani taqwim? Ibnu Abbas menjawab, ahsani taqwim itu adalah ketika badan siap, pikiran masih utuh dan sanggup beribadah dengan benar, maka itu adalah masanya ahsani taqwim. Lalu ditanya apa maknanya summa radatnahu asfala safilin, kemudian kami turunkan manusia kepada derajat yang rendah. Ibnu Abbas menjelaskan asfala safilin itu adalah ketika tidak bisa lagi beribadah secara benar, kesehatan sudah mulai menurun dan pikiran tak lagi utuh, maka inilah dimaknai dengan asfala safilin. Ahsani taqwim adalah pikiran yang masih utuh, badan sehat, sanggup beribadah dengan benar. Asfala safilin adalah ketika badan sudah tak lagi sehat, pikiran tak lagi utuh dan beribadah tak sanggup lagi secara benar. Ditanya orang kepada Ibnu Abbas, andai nanti ya Ibnu Abbas kami memasuki masa pikun, andai aku awak nan batamu ya orang yang pikun ditanya, orang yang pikun tunya sembahyang juga, berpuasa juga, tapi tak benar, tak betul lagi cara beliau beribadah. Ditanya bagaimana dengan orang yang pikun? Ibnu Abbas menjelaskan, orang yang sudah pikun itu
pikun sudah tua tak sanggup lagi melakukan ibadah secara berjamaah, maka pahala berjamaah tetap Allah berikan. Rajin kita membaca Al-Quran ketika muda, ketika kita sehat. Kalau sudah pikun nanti tak lagi beribadah, tak lagi sanggup dan tak melihat lagi Al-Quran yang dibaca, maka pahala membaca Al-Quran tetap Allah beri sebagaimana beliau membaca Al-Quran ketika masih muda. Kalau kita rajin hari ini jamaah, salatnya berjamaah di masjid, maka ketika pikun tak lagi bisa, maka pahala berjamaah tetap Allah berikan. Mungkin ini makna hadis lain, gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Gunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Lalu bagaimana pahala orang itu? Ibnu Abbas melanjutkan ayatnya, illal ladzina amanu, melainkan yang berguna bagi orang itu adalah yang pertama beriman, yang kedua wa amilus sholih. Kalau ditanya hari ini, apakah kita semua beriman kepada Allah ataupun kepada anak-anak kita? Jawabannya pasti kita semua beriman. Tapi yang ditanya hari ini, adukah rasa awak tu dicari adik Tuhan? Itulah yang kurang hari ini jamaah. Sebagai contoh, dulu ada seorang ulama nama beliau Maulana Ma'sum. Beliau masuk ke masjid, beliau ke imam. Ketika adab masuk masjid adalah rumah Allah yang didulukan kaki yang kanan, tapi beliau lupa hari itu dan beliau masuk ke dalam masjid. Tiba di pintu masjid jamaah, rabah beliau, pingsan langsung Maulana Ma'sum. Ditanya di jamaah, ketikalah sadar, ya imam, bakok panjangnya imam tadi, litaknya imam, takkan tuaknya imam masuk masjid. Jawab beliau, ambo tak litak, ambo nak takkan tuak. Tapi ambo pingsan masuk masjid tadi kerana tak sengaja kaki dan kiri terduluan masuk masjid. Malu ambo di hadapan Allah. Ikulah nama ambo pingsan. Artinya ada rasa kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, maka yang berguna adalah illal ladzina amanu wa amilus sholih. Sampai kapan pahalanya? Allah menjanjikan falahum ajrun ghairu mamnun. Karajo elok dan wak karajuan hari ini tidak ada putus dan tidak ada batasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kalau kita beribadah, jangan kaitkan juga dengan masalah rezeki. Kalau kita beribadah, jangan kaitkan juga dengan masalah penghasilan. Karena memang banyak Tuhan lihatkan, semua mengalih awak. Awak orang mengalih, tiup sembahyang, masuk awak kata solat, awak ke masjid itu kadai. Tapi galih awak menangah lakunya. Jadi ganti kadang sembahyang, kadang indah. Mengalihnya laku. Maka jangan kaitkan itu dengan masalah rezeki. Kadang rajin awak orang kantu, orang pegawai, ganti capek naik karirnya. Awak yang rajin sembahyang kadang itu ke itu je kakak baru. Marahkah Allah sama kita? Jawabannya tentu tidak. Karena memang tidak dikaitkan masalah rezeki dengan masalah ibadah. Tapi memang ada sebagian orang yang Allah mudahkan, rajinnya beribadah, murah pula rezekinya. Kalau ditanya kenapa orang-orang yang tidak beribadah itu dikasih juga rezeki oleh Allah, inilah maknanya Tuhan punya sifat namanya sifat Rahman. Sifat Rahman yang Allah punya ini jamaah menaungi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Hariku yang sembahyang, yang salat je yang indah tak disisih, yang berpuasa je yang indah tak disisih, hendak pasisiah atas je barik, hendak pasisiah nan boneh je nan nampu, lai duit ada rezekinya, itu jadi Tuhan. Tapi ada masanya jamaah, nan boneh ko disisih je nan nampu, nan atas disisih je barik, bila masanya? Ketika hari petang mentari turun awan di barat merah sagu malam dan tidak lama lagi. Nyampang tiba saguan Allah aja sampai cepet pemintu umulah tiba di jangkauan. Tapuh tiba tiba badan bagan dia balik pulang-pulang ketampai asam mulut jadi suri ke tanah dan sabingkah. Badarun ayah pemandian balasia bagi cabiak kapan dikocong di kabeh limo cepik satanggi joye bungo. Diarap tentu ke surau, tiba di surau dipujuakan maidang salat sampai takabir. Menuju pulau ke pusaro, iyo ke pandam ke kuburan, pagolek yang lahat tanah sakapa ke pangalang.
penghabisan. Urang